Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Nurila Septiani, kelas PIAUD 5B, ingin memaparkan tentang model-model pembelajaran anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas tentang model-model pembelajaran anak usia dini, yuk kita kupas satu persatu makna dari model pembelajaran serta model pembelajaran. Nah, model adalah bisa diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda atau barang yang sesungguhnya. Contohnya seperti globe. Globe itu merupakan model dari bumi yang kita sekarang pijaki. Nah, sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan suatu perubahan yang sangat menyeluruh. Nah, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, pembelajaran itu adalah tujuannya untuk berubah gitu, untuk ada terjadinya perubahan di dalam diri seseorang gitu atau di dalam diri individu. Nah, sedangkan model pembelajaran adalah serangkaian pola, terus bentuk kegiatan, kerangka konseptual yang menyangkut prosedur pembelajaran yang sistematis gitu. Jadi model pembelajaran itu tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, yang sempurna, yang bisa diambil oleh anak tuh, apa yang kita berikan tuh bakal nyampe gitu oleh anak. Nah, model-model pembelajaran anak usia ini tuh sangat banyak sekali. Banyak di Indonesia tuh yang menggunakan model-model pembelajaran yang berbeda-beda di setiap lembaga. Namun saya tidak menjelaskan secara menyeluruh ya, namun hanya beberapa yang akan saya jelaskan. Nah, diantaranya ialah model pembelajaran Hexpo, model pembelajaran bermain kreatif, model pembelajaran Montessori, model pembelajaran Reggio Emilia, model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran BCCT. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman saya hanya mengambil 7 model pembelajaran saja. Nah, model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran Hexpo. Nah, Hexpo ini sebenarnya beliau tuh mengemukakan ini tuh untuk anak-anak yang luar biasa, namun dari lingkungan yang miskin gitu. Nah, beliau mencetuskan ini pembelajaran Hexpo ini. Nah, kalau di pembelajaran Hexpo ini anak menjadi independen, dituntut untuk belajar bertanggung jawab dan menjadi pembelajar yang percaya diri. Selain itu, di dalam pembelajaran Hexpo ini anak-anak akan dilibatkan pada pembelajaran melalui keterlibatan yang aktif terhadap alat-alat permainan yang ada. Jadi di dalam modul pembelajaran ini anak dituntut untuk aktif terhadap alat-alat main yang disediakan nanti ketika pembelajaran Hexpo ini berlangsung. Nah, sedangkan modul pembelajaran kedua yaitu modul pembelajaran bermain kreatif. Nah, bermain kreatif itu mulai dikembangkan tahun 1985. Nah, modul pembelajaran ini dilandasi oleh teori Piaget, yaitu teori konstruktivis. Nah, di dalam pembelajaran ini tuh yang didasari dengan landasan konstruktivis ini, di mana anak akan membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran disusun berdasarkan kepercayaan bahwa anak belajar dengan baik melalui pembelajaran yang aktif, pengalaman yang baru, pengalaman langsung,
berinteraksi dengan orang dewasa, terus dengan kejadian-kejadian atau ide-ide yang muncul dari pemikirannya. Nah, itu pembelajaran bermain kreatif. Jadi anak dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri gitu, untuk berkreasi sendiri gitu, untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, sedangkan model pembelajaran Montessori, untuk model pembelajaran Montessori itu yang saya ketahui bahwa pembelajaran ini seperti namanya Montessori. Montessori itu merupakan pencetus pembelajaran ini, yaitu Maria Montessori. Nah, beliau itu merupakan dokter pertama wanita di Italia. Nah, beliau mencetuskan model pembelajaran ini dikhususkan untuk anak yang cacat, untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, beliau beranggapan bahwa pembelajaran ini, pendidikan itu dalam diri anak tuh sudah ada dari sejak lahir. Jadi sebenarnya bagi beliau tuh udah tertata gitu, bertahap perkembangannya. Hanya tinggal kita tuh mewadahi aja gitu agar makin berkembang gitu. Nah, di model pembelajaran ini beliau menggunakan sensitive period gitu. Jadi berkembangan itu sesuai dengan masa pekanya anak. Nah, setahu saya gitu, sebelumnya ada dosen saya yang menjelaskan bahwa pembelajaran di Maria Montessori ini seperti dituntut untuk mandiri, kayak setelah makan cuci piring sendiri, menyapu, semua membereskan barang-barangnya semua serba sendiri. Nah, itu pun dikonsep dengan lingkungan kelasnya itu sapunya untuk anak kecil, sapu yang kecil, terus pengki yang kecil, wastafelnya khusus untuk anak. Jadi benar-benar didesain untuk anak gitu, kegiatan sehari-hari tapi yang mini gitu, biar anak tuh melakukan kegiatan hari-harinya sendiri. Nah, itu di pembelajaran Montessori yang saya ketahui ya. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran Reggio Emilia. Nah, untuk model pembelajaran Reggio Emilia ini, Reggio Emilia itu adalah salah satu kota kecil, nama kota kecil di selatan Italia. Nah, pencetusnya sendiri ialah Loris Malaguzzi yang mencetuskan model pembelajaran ini. Nah, kalau model pembelajaran ini tuh membantu anak-anak untuk membangun konstruksi pembelajaran sendiri, konstruksi pembelajaran mereka sendiri, di mana anak dapat belajar sesuai dengan tingkatan usianya, yang semuanya dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif dan komunikatif serta ilmiah. Jadi membangun pembelajaran sendiri gitu. Sedangkan model pembelajaran klasikal. Nah, model pembelajaran klasikal ini yang paling banyak dan nggak rata-rata sih, maksudnya paling simple dan banyak dipakai oleh lembaga-lembaga, yaitu pembelajaran di kelas yang seperti biasa normal, seorang guru memberikan materi kepada si anak gitu. Nah, di dalam model pembelajaran klasikal ini, guru dituntut untuk lebih aktif di dalam kelas untuk memberikan informasi kepada anak. Sedangkan model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran kelompok. Nah, model pembelajaran kelompok itu di dalam satu kelas guru menyusun kelompok-kelompok kecil dalam sebuah pembelajaran, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan satu tugas bersama-sama. Sedangkan yang terakhir adalah model pembelajaran BCCT. Nah, Buy-in Center and Resource Time adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak. Dalam proses ini, pembelajaran berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Nah, jadi di model pembelajaran ini guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas gitu. Jadi mendorong anak mendidik buat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lanjutnya
penerangannya bisa dilakukan untuk searching di Google untuk penambahannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.